Sama, selamat pagi. Bertemu kembali di pagi hari ini. Agak mendung ya, mungkin mulai hujan hari ini. Ya, bersyukur karena di perkebunan itu sangat memerlukan air hujan. Sayur-sayuran yang kutanam agak kering gitu, lumayan lah. Ini jalan-jalan di sekitar perumahan, di sekitar tempat tinggal di pedesaan. Ini banyak rebung. Rebungnya tidak terurus. Semuanya tidak begitu minat lagi. Ini saya kadang-kadang makan sendiri, bebas, ambil bebas. Oh ya, hari ini saya mau sedikit bercerita tentang Jepang yang di bab pertama itu ya, saya kesinggung di mana Jepang adalah negara sekuler, itu memisahkan antara agama dan bernegara. Tapi uniknya ya, di setiap rumah ini pengalaman saya yang di kampung itu ya, di dalam rumah itu ya bisa kita menemukan dua tempat penyembahan begitu ya. Sebenarnya penduduk Jepang secara umumnya itu ya beragama Buddha ya, tapi di dalamnya masih menyisakan agama Shinto gitu ya, Shintoisme. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam rumahnya itu ada dua tempat penyembahan Buddha dan satunya tempat penyembahan untuk dewa itu ya, Shintoisme itu. Itu katanya sudah dari dulu begitu dan tidak masalah ya. Kalau umpamanya ya, kalau menikah orang-orang Jepang ya, sekarang lah yang agak modern itu pergi ke gereja begitu ya. Seperti adat barat begitu ya. Dan kalau sudah selesai di gereja itu kadang-kadang ada yang menikah keduanya dengan adat Shintoisme ya, ke pura gitu ya, ke pura lah. Kalau kita di Indonesia kita kenal pura lah. Itu ya sedikit lucu begitu ya. Kalau kita di Bali di Indonesia kita tidak bisa menemukan hal seperti itu ya, karena ya kita tahu kan di Indonesia itu ada sedikit fanatisme dengan kita beragama begitu ya. Jadi jarang orang memeluk, mungkin tidak ada ya yang memeluk dua aliran sekaligus. Ya tapi ya mereka hidup rukun-rukun ya, tidak pernah ada pertengkaran karena masalah beragama gitu. Ya bebas-bebas saja. Dan kalau tahun baru itu semua orang Jepang itu pergi ke pura, ke temple itu, yang notabene itu adalah Shintoisme. Tapi yang sebenarnya mereka adalah Buddha ya, Buddhisme. Jadi ya semuanya ya tidak begitu fanatik ya. Dan lucunya lagi ya, kalau tanggal 25 Desember itu kita tahu kan Natal kalau kita di Indonesia. Semua kebanyakan ya dia hanya menyerap budaya saja ya. Mungkin saya pikir tidak langsung beragama Kristen, enggak. Yang beragama Kristen ya sudah jelas merayakan hari Natal. Tapi yang saya tadi bilang beragama Buddha pun merayakan hari Natal dengan membeli cake gitu ya, membeli kue-kue dan makan bersama, membeli fried chicken dan makan bersama. Tapi hanya merayakan pesta saja ya, tidak merayakan secara agama. Jadi pada prinsipnya apa yang membuat rukun itu tidak masalah bagi mereka, orang-orang Jepang. Saya pikir begitu ya. Karena apa? Kalau Natalan begitu ya, kalau yang merayakan Natal itu hanya untuk memajukan perekonomian, karena semua dagang-dagang kue itu ya menjadi panen besar. Nah, semuanya beli kue, beli cake itu, dan beli fried chicken gitu untuk makan bersama. Tidak ada bau-bau agama lah, hanya seperti pesta. Begitulah sedikit cerita tentang kerukunan beragama di Jepang ya hari ini. Selamat berhari Kamis dan tetap semangat.